Jagonya alur film hanya di Vlog GC. Pemirsa Vlog GC dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan channel yang beda dari yang lain dalam memberikan ulasan film terbaik untuk Anda. Pada episode kali ini kita akan reuni dengan bintang kungfu legendaris Cina bernama Jet Li. Kisah Tai Chi Master yang lahir dari keluguan seorang biksu kecil Shaolin bernama Jun Bao. Suatu ketika, guru Jun Bao membawa murid baru bernama Tian Bao. Dari kecil, Tian Bao sudah memiliki sifat yang ambisius, seperti mengajak Jun Bao mengintip kakak senior yang sedang berlatih jurus kungfu. Hingga akhirnya, senior mereka memergoki Jun Bao dan Tian Bao. Mereka berdua tentu saja dihajar oleh kakak kelas mereka, karena mengintip senior yang sedang berlatih adalah sebuah larangan. Akhirnya Tian Bao meminta Jun Bao untuk merayu guru mereka agar diajari kungfu. Sang guru Shaolin pun mau mengajari mereka dengan syarat kungfu hanya digunakan untuk kebaikan. Suatu ketika senior yang menghajar mereka berdua dikerjai. Meski pada akhirnya kelakuan Tian Bao dan Jun Bao dapat diketahui karena keluguan Jun Bao yang selalu jujur ketika ditanya. Mereka berdua dihukum dengan dijemur oleh guru senior. Namun guru mereka kasihan dengan Jun Bao dan Tian Bao. Saat dihukum, sang guru mengirim makanan saat guru senior tengah lengah. Jun Bao dan Tian Bao berlatih keras baik saat mereka sedang mengerjakan tugas menyapu. Duo biksu bocil ini selalu melatih jurus-jurus yang diajarkan guru mereka hingga akhirnya mereka sekarang dewasa. Jun Bao dan Tian Bao dewasa, berlatih saat mereka membersihkan kuil Shaolin. Sifat ambisius Tian Bao nampak ketika ia diam-diam mengintip sang guru senior berlatih jurus tapak Buddha. Ini tentu saja sesuatu yang sangat dilarang untuk murid Shaolin. Sang guru senior tidak menyadari jika Tian Bao mengintipnya saat berlatih. Hingga suatu ketika saat ujian kenaikan kelas, giliran Tian Bao melawan murid Shaolin lainnya. Tian Bao sangat menguasai pertarungan, membuat lawannya jatuh bangun menghadapi jurus-jurus andalannya. Namun sang lawan melakukan kecurangan dengan menabur bubuk kedua mata Tian Bao. Dengan bengis Tian Bao menghajar lawannya tersebut hingga terluka. Bahkan saat guru senior menghentikannya dan akan menghukum Tian Bao, ia melakukan serangan balik. Dan yang tak diduga oleh sang guru, Tian Bao menyerangnya dengan jurus tapak Buddha. Tian Bao bahkan dengan tidak sopan menjawab kemarahan guru senior. Tian Bao dikeluarkan dari kuil Shaolin dan Jun Bao pun yang tak tahu menahu pun ikut dikeluarkan juga. Guru mereka memberikan kitab Shaolin Tai Chi yang oleh Tian Bao menyepelekannya. Mereka memulai petualangan di dunia luar. Saat di pasar ada gadis diserang oleh preman. Tian Bao terkesima dengan kecantikannya. Sedangkan Jun Bao membantu gadis itu mengalahkan para preman yang sedang menyerangnya. Keramaian pun hening dengan lewatnya pejabat bengis Kasim Liu yang memeras rakyat dengan pajak yang tinggi. Tian Bao yang melihat ini menginginkan suatu saat menjadi pejabat kaya raya sama halnya dengan Kasim Liu. Keesokan harinya, Jun Bao dan Tian Bao menghasilkan uang dengan pamer kungfu Shaolin. Anak buah Kasim Liu datang dan meminta pajak. Saat inilah Tian Bao meminta agar menjadi prajurit kerajaan. Ia pun diizinkan menjadi prajurit, sedangkan Jun Bao menolak dan kembali pada teman-temannya di sebuah rumah makan kecil. Saat Jun Bao dan teman-temannya sedang makan, prajurit Kasim Liu datang dan meminta pajak yang sangat tinggi. Jun Bao pun menghajar prajurit-prajurit itu bersama teman-temannya. Perlawanan tidak mau membayar pajak dianggap sebagai tindakan pemberontakan. Kepala prajurit berhasil lolos saat dikejar Jun Bao. Ada Tian Bao yang di sana. Dengan bengis, ia menghabisi rekannya sesama prajurit. Jun Bao yang lugu tidak menyadari perubahan Tian Bao. Saat adu kungfu sesama prajurit, dengan tanpa ampun Tian Bao menghajar lawan-lawannya sesama prajurit. Bukannya senang, Kasim Liu melihat tindakan Tian Bao ini berlebihan untuk sebuah latih tanding. Merasa tidak mendapatkan perhatian Kasim Liu, Tian Bao menjebak Jun Bao dan kawan-kawan untuk menyerang Kasim Liu. Saat ini Jun Bao dan kawan-kawan dianggap sebagai pemberontak. Sesuai rencana Tian Bao, mereka pagi buta menyergap tenda Kasim Liu. Namun tanpa diduga, ribuan prajurit telah siap menangkap mereka.
Tianbo beralih ikut menyerang Junbao dan kawan-kawan. Karena kalah jumlah, mereka banyak yang terbunuh hingga pendeta Tao berhasil menyelamatkan Junbao, sedangkan dua lainnya tertawan. Para pemberontak yang selamat menyalahkan Junbao atas kematian semua rekan-rekannya, sedangkan Tianbo mendapatkan pangkat baru sebagai letnan. Di sebuah tenda, Tianbo yang berusaha memperkaos pendekar cantik pemberontak ketahuan oleh Kasim Liu. Tahu ada pemberontak yang malah ada di dalam tenda Tianbo, Kasim Liu berkata dengan sinis. Seketika itu Tianbo langsung menghabisi gadis cantik itu. Keesokan harinya, Junbao berusaha menyelamatkan pemberontak yang ditahan. Mau gak mau, ia harus duel melawan Tianbo. Pertarungan pun berjalan dengan sengit sesama alumni Shaolin. Saat Junbao akan melepaskan rekannya, ia lengah. Tianbo langsung menghadiahinya dengan tendangan maut. Junbao terluka, lalu ia dapat diselamatkan rekannya yang berhasil lolos. Pendeta Tao mengobati luka-luka Junbao. Sebenarnya luka hatinya atas pengkhianatan sahabatnya sejak kecil, Tianbo lah yang membuatnya seperti gila. Rekan Junbao dengan sabar merawatnya dan masih berharap kesembuhannya. Sampai pada akhirnya saat mengajak Junbao berjalan-jalan, Junbao melihat dua orang sahabat yang saling tolong-menolong hingga membuatnya kembali sadar. Junbao membaca kitab Taichi pemberian gurunya. Dengan tekun ia membaca dan memahami. Sebenarnya ia tidak pintar, tetapi sikap lugu dan jujurlah yang membuat ia mampu menyerap kitab Taichi yang penuh dengan filosofi kehidupan. Dia mampu menerjemahkan dengan gerakan Taichi, dengan memanfaatkan kekuatan lawannya sebagai jurus untuk mengalahkannya. Setelah mampu menguasai jurus Taichi yang langka, ia dan rekannya mencegat rombongan Kasim Liu dan adiknya. Pertarungan pun terjadi. Setelah semua prajurit mampu dilumpuhkan, tinggal Kasim Liu yang melakukan perlawanan. Meski pada akhirnya sang Kasim mampu dilumpuhkan dan ditawan. Lalu ia dibawa ke markas pasukan. Kasim Liu memerintahkan seluruh pasukannya untuk tunduk. Tidak untuk Tianbo, ia menyerang Junbao. Meski saat ini Tianbo bukan lawan dari Junbao. Seluruh jurus-jurus kungfu andalannya mampu dimenangkan dengan baik oleh Junbao. Bahkan saat ada kesempatan ia malah menyerang atasannya Kasim Liu yang membuatnya tewas. Melihat ini, prajurit mundur tidak mau mematuhi Tianbo. Ia menjadi bulan-bulanan dari jurus Taichi Junbao, hingga akhirnya oleh jurusnya sendiri ia terpental dan tertusuk oleh tombak. Junbao akhirnya meninggalkan dunia luar dan kembali pada dunianya, kembali ke kuil dan mengajar Taichi. Inilah The Legend of Taichi Master, asal mula jurus Taichi yang tersohor itu. Semoga tayangan ini bisa membuat Anda semua terhibur. Kita akan berjumpa kembali pada episode alur cerita yang akan datang. Jagonya alur film hanya di Vlog GC. Sampai jumpa and bye-bye.